Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Marilah pada kesempatan yang indah ini kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan untuk hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan amaliyah kita semuanya diterima oleh Allah, dan kemudian thalabul ilmi ini menjadikan jalan mudah bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali terlebih dahulu kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sampai pada bab yang ke-64 tentang nikmatnya memiliki al-jarus salih, yaitu tetangga yang baik. Tentunya ketika kita memiliki rumah yang megah, itu akan terasa terganggu nikmatnya ketika tetangga kita itu adalah bukan tetangga yang soleh, tetapi tetangga yang buruk. Maka akan bisa mengganggu daripada kenyamanan kita. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min sa'adatil mar'il muslim, di antara yang menjadikan bahagianya seorang muslim adalah yang pertama al-maskanul wasi', manakala ia memiliki tempat yang luas. Orang kalau memiliki rumah, tempat tinggal yang luas itu nyaman, nggak sumpek. Tetapi sekali lagi, tentunya sang pemilik rumah yang luas itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika orang itu memiliki rumah yang luas tetapi tidak disertakan rasa syukur kepada Allah, pun tidak akan pernah tampak luas, tidak akan pernah terasa luas rumah itu. Rumah yang di dalamnya suka dibacakan Al-Quran oleh Allah, maka itu akan terasa lapang rumah itu. Tetapi sekalipun rumah yang luas sepi dari untayan ayat-ayat Al-Quran, maka dijadikan rumah tersebut itu terasa sempit. Oleh karena itu Allah menyatakan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Qur'anku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya akan dalam berada kehidupan yang sumpek. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan kumpulkan ia di hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu kemudian ia nanti itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, kenapa engkau sekarang ini jadikan aku buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu itu bisa melihat. Kenapa sekarang ini buta? Maka kemudian qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah
kami dulu datangkan kepada kamu tersebut ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau tersebut itu melupakan ayat-ayat kami, maka gantian dong. Itu halus, jadi gantian sebelum kita menetapkan akan melupakan engkau. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau kita ini ingin dijadikan oleh Allah, jiwa kita ini lapang, maka penuhi diri kita ini dengan zikrullah, penuhi lisan kita dengan berucap kalimat-kalimat thayyibah. Selalulah lisan kita ini untuk membaca Al-Quran, karena disitulah kemudian Allah akan menjadikan luangnya hati kita dan kemudian padangnya pikiran kita. Maka orang itu kalau sudah hatinya itu luang, hatinya itu lapang, di mana saja itu akan nyaman. Jadi memang tempat yang luas itu nyaman, tetapi harus diingat, siapa orang yang menjadikan beruntung ketika rumahnya itu luas, ketika sang penghuninya itu adalah nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuninya itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah diantara yang menjadikan seorang muslim itu bahagia, wal jarus salih, ketika dia memiliki tetangga yang soleh. Masya Allah, tetangga yang soleh itu luar biasa. Dia menolong sebelum kita meminta tolong. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan tetangga-tetangga yang lainnya, tanpa kemudian ada pamrih, tanpa ada perhitungan-perhitungan. Itu adalah tetangga yang saleh. Maka betapa nyamannya ketika kita ini punya tetangga yang saleh. Apabila kemudian kita lupa mengunci rumah kita atau pintu rumah kita, aman. Kalau sekiranya kita mungkin lupa untuk kemudian menutup pagar rumah kita, aman, karena orang di sekitar kita adalah tetangga-tetangga yang saleh. Masya Allah, apabila tetangga-tetangga kita tidak soleh, jangankan belum dikunci, pagar sudah digembok, rumah sudah dikunci, bobot, dan kemudian mereka tersebut itu selalu, kalau tetangga ini buruk, selalu kemudian berpikiran negatif kepada kita. Misalkan semakin hari, semakin tahun rezeki kita semakin mapan, maka kemudian ada omongan-omongan yang tidak nyaman apabila didengar oleh telinga itu. Tetapi ketika kita tersebut memiliki tetangga yang soleh, Masya Allah, kalau kita berkekurangan, mereka datang membantu. Kalau sekiranya kita tersebut itu punya kelebihan, maka mereka tidak pernah memaksa kita untuk kemudian ngasih kepada mereka. Yang jelas ada tetangganya sukses, tetangga yang soleh itu adalah bersyukur, dia tersenyum, bukan kemudian hasud. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga, wal markabul hani. Wal markabul hani yaitu kendaraan yang nyaman. Jadi kendaraan itu bahasa anak sekarang, kendaraan itu yang penting nyaman walaupun bagus. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, tidak setiap yang baru itu nyaman. Tidak setiap yang tampak kinclong itu nyaman. Tetapi yang penting itu adalah nyaman, apalagi itu adalah bagus, baru. Masya Allah. Oleh karena itu, hal ini menjadikan terasa nyaman apa? Kita ini kemudian percaya diri untuk menggunakan kendaraan yang nyaman itu manakala kita ada rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tips kepada kita. Unzur ila man asfala minkum. Perhatikanlah orang-orang yang nasibnya di bawah kalian. Wala tanzur ila man fawqakum. Jangan kamu memperhatikan orang yang nasibnya di atas kalian. Kenapa? Huwa ajdaru lakum. Itulah yang lebih tepat untuk kalian, alla tasdaru bi ni'amillah, supaya kalian itu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Berapapun itu nikmat itu akan terasa luar biasa nikmat manakala kita ini ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan kalau sekiranya kita punya anak, lalu kemudian kita ini melihat anak-anaknya tetangga, maka tidak akan pernah kita ini bahagia dengan anak-anak kita. Manakala kita tersebut itu nolehnya itu ada pada yang atas. Secara ekonomi noleh di atas. Secara pendidik, kalau masalah ilmu dan masalah ibadah harus kita ini noleh atas. Sekali lagi, dalam masalah ilmu, dalam masalah ibadah harus kita noleh di atas. Tapi selain itu kita hendaklah noleh di bawah kita. Walaupun orang tersebut itu tidak berkendaraan, tetapi dia bisa berjalan dengan lancar, sehat, jauh lebih nikmat dibandingkan orang-orang yang kemudian punya kendaraan tetapi dia tidak pernah bisa nyaman naik kendaraan karena kondisinya sakit. Ya, yang sempurna itu adalah yang sehat, yang punya kendaraan yang para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya itu adalah syukur, qanaah. Itu intinya yang menjadikan semuanya itu terasa nikmat. Bagaimana kalau sekiranya orang tersebut itu tetangganya buruk? Ya sabar. Sabar. Orang yang beriman tersebut itu luar biasa mengagumkan itu. Idza asabathu sarra, apabila menimpa kepadanya tersebut itu as-sarra, hal yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau sekiranya wa idza asabathu dharra, apabila menimpa kepadanya hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar. Itulah yang menjadikan dia itu nyaman, pikirannya itu nyaman, tidak kemudian sedih berkepanjangan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi ini adalah terkait dengan internal, eksternal. Jadi orang muslim itu akan bahagia manakala ada rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kemudian kendaraan yang nyaman. Tetapi kemudian internal daripada seorang muslim yang memiliki itu semuanya akan gagal menuju kepada sebuah kebahagiaan manakala tidak disyukuri. Ada beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan min sa'adatil mar'i. Ada arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia. Di antara lain adalah antakuna zaujatuhu sholihatan, manakala istrinya itu sholihah. Masya Allah, istri itu kalau sudah sholihah nyaman gak? Kita pergi kemana saja gak khawatir. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan cantik tapi kemudian dia tidak sholihah, kita pergi, dia pergi. Oleh karena itu yang penting apa? Yang penting istri itu sholihah, walaupun cantik, pinter, kaya gak apa-apa. Betul ya? Saya baca betul sana yang bentul. Yang kedua, wa auladuhu abraran, manakala anak-anaknya itu adalah anak-anak yang berbakti. Nah, anak yang berbakti itu adalah sangat terkait dengan apa? Keberadaan istri tadi itu. Kalau ibunya salihah, maka akan lebih mudah untuk kemudian mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang abraran, anak-anak yang berbakti. Tapi kalau ibunya tersebut tidak salihah, jarang ibadah, ngomongnya kasar, lalu akan berat membawa anak, membimbing anak itu menjadi anak-anak yang abraran, anak-anak yang berbakti. Masya Allah, anak itu kalau berbakti Pak, ya Allah, wis ganteng, wis ayu, pinter, aduh Masya Allah, itu luar biasa itu. Masa 11 aneh gak apa-apa Pak, seneng itu. Walaupun sebelah saya ini nomor 10 dari 11, ya tenang itu dia. Sekarang loro bingung. Nah, orang sekarang ini coba bayangkan, suami istri kerja dua-duanya, rumahnya 6-14,
gak duwe latar. Dan itu kemudian berangkat setelah subuh, itu pulang larut malam. Orang dulu nyantai. Orang dulu itu adalah berangkat kerja matahari sudah muncul baru berangkat. Dan kemudian pulang itu adalah sebelum maghrib. Lho ngono latare ya ombo. Barokah orang dulu itu. Kenapa ibadahnya itu tertata. Sekarang ini kemerungsung. Ya. Para jamaah sekalian, bukan berarti gak boleh, boleh silakan suami istri asal bisa menjaga kehormatannya masing-masing. Ya. Yang ketiga itu adalah setelah punya istri yang solihah, kemudian anak-anak yang berbakti, lalu kemudian yang ketiga itu yang penting ini, wa khulaqahu sholihin, adalah faktor penentu orang itu bahagia manakala teman sepergaulannya, komunitasnya itu adalah orang-orang yang soleh. Baik itu komunitas di WA, komunitas di IG-nya, di mana saja grupnya, apapun itu adalah orang-orang yang baik luar biasa. Ketika kita kemudian mungkin itu kemudian memasang status kita ini punya masalah, kalau komunitasnya orang-orang baik, maka mereka akan kemudian memberikan hiburan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, mereka mendoakan agar supaya kita terlepas dari persoalan itu. Coba bayangkan kalau itu komunitas bukan orang yang soleh, gimana? Tenang bro, ayo kita keluar nanti happy-happy. Ini bahayanya ini kalau teman ini adalah tidak soleh. Maka kenapa ulama-ulama dulu itu bersenandung di antara obatnya hati itu adalah wong kang soleh, kumpulan betul Pak, nyaman. Jadi para sahabat itu seringkali ketika galau hanya kemudian duduk di samping Rasulullah, itu sudah selesai, pulang itu kemudian plong, belum ngomong, belum mendapatkan nasihat, itu sudah plong. Jadi pengaruhnya itu luar biasa orang yang soleh. Lihat senyumnya, Masya Allah. Terkadang secara ekonomi kita lebih mapan, tapi mereka itu tenang, damai, senyum. Kita rezekinya banyak, mencucu, ya, medudut karu-karuan. Nah, yang keempat kata Nabi itu adalah wa antakuna rizquhu fi baladi, manakala rizkinya itu adalah masih berada di wilayahnya, tidak segera di negaranya, mungkin itu adalah di kotanya atau di desanya, atau syukur-syukurnya benda ini nenggenoma. Sekarang orang sekarang ini Masya Allah, sekarang dengan kerja kembali ke rumah itu Masya Allah, maka mereka cukup di rumah dan kemudian menghasilkan. Cuman itu kalau tetangganya resek Pak, mari ini simpan gak metu gak apa, mari ini suki, maka kemudian omongan orang lain akan mengatakan ngingu toyol piro. Nah ya toh, gak bener itu kalau tetangga jelek itu. Tapi kalau tetangga baik itu alhamdulillah akan mendoakan barakallahu fiik, barakallahu fiik. Luar biasa itu. Oleh karena itu ada sebuah konsep yang luar biasa, yaitu al-jaru qabla dar. Coba bapak-bapak saya tanyain, dulu jenengan nyari rumah itu ndelok tanggane dhisik apa ndelok duwite dhisik? Ndelok duwite dhisik, cocoke nang ndi kan gitu ya. Konsep yang benar itu adalah al-jaru qabla dar. Ndelok calon tanggane iku kaya apa sebelum dia itu menetapkan rumahnya. Oh itu kalau sudah begitu, delok dhisik. Nah, kok bagus, masuk, nyaman Mbak. Tapi kalau sampean wis bagus, bangun api, weh, tanggane rah karu-karuan. Parkir sekenanya, kita mau keluar gak bisa,
diingatkan ngamuk, Masya Allah, buang sampah sekenanya. Kemudian apa namanya Pak, menjemur pakaian di depan rumah. Jadi gila nih jadinya, nggak nyaman. Ya, apalagi kalau tetangga-tetangganya itu adalah mesonya luar biasa Pak. Anak kita nanti akan tertular virus itu. Mungkin sing orang tua bisa menghindar, tapi anak-anak kita tidak bisa. Jadi al-jaru qabla dar, memperhatikan tetangga itu harus didahulukan sebelum kita menetapkan rumah. Lah Ustaz wis kadung Ustaz, gak apa-apa. Lek tanggane apik syukur, kalau tanggane gak apik ya sabar. Yang kok didik-didik di kandang di api. Itu ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang direkam oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana doanya Nabi? Allahumma inni a'udzubika. Coba di bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqam, fi daril muqam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah, min jaris su, dari tetangga yang buruk. Bukan buruk rupa ya Pak ya, buruk perilaku. Buruk perilaku Pak. Sehingga kemudian apa? Terkait dengan ini, terkait dengan masalah ini Pak, sampai kemudian Rasulullah itu bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu adalah dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bergantung orang tuanya atau lingkungannya. Kalau lingkungannya ngajarin Yahudi, nyanyi-nyanyi Yahudi, anak-anak kita nanti akan terpapar itu. Kapan hari ada pesantren yang gitu aja, kemudian santrinya pada fasih untuk bernyanyi kalam-kalam Yahudi daripada kalam Quran. Lingkungan itu luar biasa itu. Ayunassiranihi, atau kemudian orang tuanya atau lingkungannya ngajarin Nasrani, ya dia akan jadi Nasrani. Ayumajisanihi, atau kemudian orang tuanya atau lingkungannya ngajarin nilai-nilai Majusi, maka anak itu nanti akan terpapar nilai-nilai Majusi. Tapi kalau lingkungannya, orang tuanya adalah mengajarkan nilai-nilai Islam, maka anak itu akan terpelihara fitrahnya. Nah, para jemaah sekalian, maka kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqam, terutama tetangga di akhirat Pak. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari tetanggoan sing elek. Kalau ning akhirat tanggane elek berarti tempatnya neraka. Paham ya? Kalau tetangganya di dunia jelek itu masih bisa kita bersikap, tapi kalau sudah di akhirat tanggane elek berarti neraka, padha mlebu neraka. Fa inna jarat dunya yatahawwal, maka sesungguhnya tetangga di dunia ini yatahawwal, bisa berubah. Kapan dia jelek, tapi suatu ketika mungkin kemudian dia jadi akan baik. Itu tetangga Pak. Oleh karena itu bagaimana kemudian menjadikan
tetangga-tetangga yang buruk itu kemudian jadi baik, di samping kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi konsepnya tahadau tahabu, sukalah kalian itu memberikan hadiah kepada mereka. Orang itu kalau sudah seneng dikei Pak, balak-balik dikei, nanti akan sungkan mau bersikap buruk kepada kita. Betul Pak ya? Nah, jenengan tahu koruptor? Koruptor itu kalau loman Pak, aman nggak koruptor itu? Aman. Polisi sep, jaksa sep, hakim sep, tonggo sep, marine satpam sep, malah dijogo Pak Umay. Paham ya? Loh, itu walaupun kayak begitu itu, jadi koruptor itu kemudian loman, aman Pak di dunia itu, tapi bengep di akhirat. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo jangan sampai kemudian kita berpikir untuk membunuh tetangga. Sejelek apapun, separah apapun itu, jangan pernah berpikir untuk membunuh tetangga. Kenapa? Di antara tanda kiamat itu adalah ketika orang itu sudah mulai berani membunuh tetangga. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, la taqumus sa'atu, tidak akan pernah terjadi kiamat itu hatta yaqtular rajul jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan pernah terjadi kiamat itu sehingga ada seseorang yang membunuh tetangganya, atau membunuh saudara kandungnya, atau membunuh orang tuanya. Ada nggak Pak sekarang ini Pak? Banyak ya. Ambil tonggone tego, kadang ambil dulure tego, sama orang tuanya tego. Masya Allah Pak. Lah orang-orang yang semacam itu kemudian akan lebih mempercepat hadirnya kiamat itu Pak. Membunuh orang di luar sana dosa besar, tapi lebih dahsyat lagi dosanya apabila yang dibunuh itu adalah tetangga. Mencuri di luar sana itu dosa, tetapi lebih hebat lagi dosanya manakala dia mencuri barangnya tetangga. Berzina di luar sana dosa besar, tapi lebih hebat lagi dosanya manakala dia menzinai tetangga. Insyaallah. Itulah kenapa Rasulullah itu seringkali didatangi oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasul biljar untuk supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi mengatakan hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu sayuwarithuhu, bahwasanya tetangga itu nanti akan dapat bagian waris. Saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat supaya kita berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi itu mengira bahwa tetangga itu punya hak untuk mendapatkan bagian harta waris dari kita. Yang tidak ada, cuman seolah-olah kayak begitu. Oleh karena itu ya sudah Pak, tonggo ngapunten Pak, saat ini mungkin jelek kepada kita, suatu ketika berubah jadi baik. Banyak ada kemudian bertetanggaan, tengkar Pak, tengkarnya luar biasa, sumpah serapah. Ternyata anaknya dia sama anaknya orang itu saling bercinta. Gimana Pak? Ya podo genah ya anak kono genah, ya cantik solihah, anak dhewe ya ngono, ya Pak. Oleh karena itu ambil tetangga itu, masya Allah, hati-hati Pak, hati-hati, kisinan nanti kita itu. Apalagi ini di perkotaan ya Pak ya, kita berbicara di perkotaan bukan di desa.
Di perkotaan seringkali tidak begitu kenal kalau itu adalah tetangga. Oh, kadang sak gang itu gak kenal, Pak. Ya ono sing gak tau nyopo iku ya ono. Assalamualaikum ya meneng ae. Assalamualaikum ya meneng ae. Terus bagaimana? Ya sudah. Suatu ketika itu katakan orang ini berkendara di tol, dipepet sama orang, ngamuk, ngamuk, lalu kemudian sudah kejar-kejaran. Begitu kemudian keluar pintu tol, barang mari ini keluar pintu tol itu, Pak, dibuka, ternyata tonggone dhewe, Pak. Mau kemudian kita tengkar gitu. Pada suatu ketika lama sekali anaknya masih kecil-kecil, gede-gede karena mari ini anaknya dia, anaknya kita saling bercinta. Yang laki-laki bilang, ya antarin dong aku untuk melamar anaknya si Fulan. Oh, karena nggak kenal jenenge. Ya saya nak, gimana? Fotonya mana? Oh, bagus. Begitu seneng, Pak. Orang tuanya seneng. Begitu datang mau ngelamar, ingat yang sana ketika dimarah-marahin itu. Bapak mau apa ke sini? Loh, sampean tahu? Sudah burung aja. Coba, kasihan anak kita itu. Ya. Jadi disinilah kita sama-sama belajar untuk menahan diri, menahan emosi. Orang itu menuruti emosi gak pernah untung, rugi ya pasti. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo dijaga keakraban, keguyuban dengan tetangga. Lek sing koyo ngono angger nyedek kudu tukarane ya si hello gitu aja. Sudah? Sila assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sudah gitu aja sudah. Engko jadi kalau awal-awal ngomong gak ada apa-apa, tapi kemudian lama sumbune kudu nah itu sudah nggak usah dilanjutin. Dijaga, kita sendiri yang harus bisa memanage. Bagaimana kemudian nanti pada saat kita meninggal dunia kita tersenyum, mereka menangis. Nah itu yang kita harapkan. Bagaimana kemudian kita ini adalah memberikan kenangan yang indah untuk mereka, siapapun itu, apapun agamanya, kita memberikan kenangan yang indah kepada mereka. Masya Allah. Betapa ngenesnya, Pak, kalau kemudian ada seorang meninggal dunia lalu kemudian mereka berfoya-foya, bersyukur akan kematiannya itu. Siapa itu yang mati itu? Alhamdulillah. Coba, Pak, bayangkan. Orang yang semacam itu pasti berat untuk menyolati jenazahnya. Betul ya, Pak? Nah, ini yang bisa kita pelajari. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita tutup sampai di sini. Ada pertanyaan? Gak ada. Ya, demikian. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, pemberitahuan untuk pertemuan yang akan datang, bagaimana ada orang ibadahnya bagus tapi jelek sama tetangga. Nantikan keterangan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.